Film diawali dengan diperlihatkannya sekelompok orang yang sedang berjudi. Tak lama kemudian, datang seorang agen wanita melalui jendela di sana. Aksi dia pun ketahuan oleh salah satu penjahat. Ternyata, agen tersebut tidak datang sendirian, melainkan bersama rekan-rekan timnya, dengan tujuan untuk menyergap para penjahat. Namun ketika hendak ditangkap, si pecandu ini malah loncat keluar jendela. Bos serta agen lainnya mengikuti penjahat tersebut. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ketika si pecandu ini berniat untuk mencuri mobil ibu-ibu, tapi aksi tersebut gagal, karena ibu tersebut berhasil melawan balik. Setelah saling kejar-kejaran, akhirnya si pecandu ini tertabrak bis, dan tabrakan antar mobil pun terjadi di sana. Misi penangkapan pun gagal total. Setelah gagal melakukan misi tersebut, mereka pun kemudian dipanggil dan dimarahi oleh atasan mereka. Di sini, atasan mereka mengatakan kepada Kapten Go, Pak Direktur pun membandingkan kinerja Kapten Go dengan anak buahnya yang lain. Kapten sudah menjadi detektif selama bertahun-tahun, tapi tidak ada kemajuan. Hal ini tentu membuat Kapten Go merasa kecewa. Di lobi kantor, Kapten Go tidak sengaja bertemu dengan Choi, yang mana sebenarnya Choi ini adalah mantan bawahannya Kapten Go. Sekarang ia udah berpangkat tinggi. Setelah kejadian tersebut, Kapten Go kemudian makan bareng bersama rekannya. Di sini, mereka kemudian membicarakan pengedar narkoba kelas kakap yang sedang berkeliaran di Korea. Pengedar tersebut bernama Lee Mo-bae. Di sini, Choi pun kemudian meminta satu permintaan kepada Kapten Go, yaitu untuk menangkap Lee. Singkat cerita, akhirnya perburuan pun dimulai. Penyamaran dilakukan oleh anak buah Kapten Go dengan menyamar sebagai wartawan. Ia kemudian berkeliaran di sekitaran markas para pengedar. Namun sayangnya, hal tersebut tidaklah membuahkan hasil sama sekali. Hingga akhirnya, mereka putus asa dan makan ayam di restoran seberang. Siang, sore, dan malam, mereka lalui tanpa adanya hasil sama sekali. Sampai-sampai, pertengkaran pun terjadi di antara mereka. Ketika lagi berantem, tiba-tiba sosok Lee muncul. Kemudian mereka pun terkejut dan langsung memperhatikan penjahat itu. Setelah dilakukan analisa mendalam, akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja di restoran ayam tersebut, dengan alasan tempatnya yang tidak berada jauh dengan markas para pengedar narkoba. Tapi sayangnya, ternyata restoran ayam ini ingin tutup, karena tidak ada pengunjung yang datang ke restoran tersebut. Singkat cerita, Kapten Go kemudian pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, kita bisa melihat istri Kapten Go yang marah-marah karena merasa suaminya tidak pernah serius dalam bekerja. Setelah itu, Kapten Go pun mengajak anaknya untuk makan ayam. Di sana anaknya mempunyai impian untuk membuka restoran ayam. Karena alasan inilah, Kapten Go kemudian memutuskan untuk membeli restoran tersebut. Keesokan harinya, seluruh tim mulai menggali informasi terkait para penjahat. Langkah-langkah detektif pun kemudian dilakukan. Tapi sayangnya, tiap kali mereka sedang bekerja, pelanggan justru selalu berdatangan. Tentunya hal ini mengganggu pekerjaan mereka. Alhasil, mereka pun memutuskan untuk beneran membuat ayam goreng. Karena kalau tidak melakukan itu, penyamaran mereka ini bisa terbongkar. Kemudian, Kapten Go menyuruh anak buahnya untuk membuat ayam goreng. Setelah selesai masak, satu persatu ayam pun kemudian dicoba. Hingga akhirnya diputuskan satu ayam goreng yang terbaik, yaitu ayam goreng buatannya Detektif Ma. Tak lama kemudian, pelanggan pertama datang dengan resep ayam yang telah diciptakan sebelumnya dicampur dengan bumbu buatan Detektif Ma. Ayam goreng pun akhirnya dibuat. Pelanggan kemudian mencoba ayam goreng itu, ternyata ayam goreng itu sangat enak. Seketika, restoran mereka pun jadi terkenal dan sangat laris. Dengan terpaksa, Kapten Go dan rekan-rekannya harus beralih profesi jadi penjual ayam goreng. Pada malam harinya, ketika Kapten Go pulang ke rumahnya, istrinya ini dibuat terkejut karena ia dibelikan sebuah tas merek terkenal yang sangat mahal. Ternyata tas tersebut berisikan banyak uang di dalamnya. Keesokan harinya, restoran ayam tiba-tiba didatangi oleh TV nasional karena ayam goreng tersebut sekarang sangat terkenal.
Di sini, Kapten Go bersama timnya ditawari untuk tampil di sebuah acara TV. Namun ajakan ini ditolak mentah-mentah oleh Kapten Go karena dirinya tidak mau penyamarannya terbongkar. Pada malam harinya, Yunho yang sedang mengintai tak sengaja melihat sosok Lee. Dirinya pun langsung memberikan pesan radio kepada para rekannya. Namun sayangnya, radio tersebut tidak ada jawaban karena pelanggan restoran ayam sangat penuh. Alhasil, Yunho pun mengejar rombongan tersebut sendirian. Sayangnya, pengejaran tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali karena Yunho kehilangan jejak. Alhasil, ketika Yunho pulang ke restoran, ia langsung marah-marah ke rekan-rekannya. Keesokan harinya, mereka pun memutuskan untuk menaikkan harga ayam mereka dengan niat agar pelanggan tidak pada datang. Tapi ternyata restoran mereka malah makin ramai. Dengan terpaksa, Kapten Go dan timnya pun harus melayani para pelanggan. Singkat cerita, pada malam harinya mereka pun ternyata dipesan oleh para pengedar narkoba yang ada di rumah seberang. Tentu ini menjadi kesempatan emas bagi Kapten Go dan timnya untuk bisa mencari tahu lebih tentang siapa penjahat ini. Tak lama kemudian, pesanan pun jadi dan lalu diantar. Namun ketika sampai tempatnya, ternyata para pengedar tersebut telah pindah tempat dan hanya menyisakan satu ibu-ibu saja. Mengetahui hal ini, tentu Kapten Go dan para rekan timnya pun merasa kecewa dan putus asa karena perjuangan mereka jualan ayam selama ini menjadi sia-sia. Kemudian, esok paginya, Kapten Go menceritakan rencana pensiunnya kepada teman-teman timnya. Tentu hal ini membuat mereka merasa sedih dan kecewa. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba datang seorang pengusaha. Ternyata orang ini adalah utusannya Lee. Sebelumnya, pengusaha ini ingin membuka puluhan cabang restoran di tempat-tempat lainnya. Pada awalnya, Kapten Go dan timnya menolak tawaran ini. Akan tetapi, ketika melihat uang skoper, tentu mereka pun langsung menyetujui tawaran tersebut. Alhasil, restoran Kapten Go kemudian kembali dibuka dengan berbagai puluhan cabang lainnya. Namun, ternyata pembukaan cabang ini hanya semata untuk dijadikan tempat pengedaran narkoba. Hal ini tidak diketahui oleh Kapten Go sama sekali. Di tempat lain, Lee pun makin meluaskan target narkobanya ke rekan lamanya. Kali ini, ia datang ke sebuah tempat bersama asisten wanitanya yang cukup lincah berkelahi. Berpindah ke tempat lain, kita diperlihatkan salah satu keadaan di restoran cabang Kapten Go. Di sini, pelanggan mereka merasa keanehan karena ayam yang dipesannya tidak datang-datang. Ketika dicek, ternyata si koki gendut ini lagi males-malesan. Tanpa disangka, kejadian ini pun ternyata langsung menjadi viral. Hal ini tentu menjadikan restoran Kapten Go menjadi tercoreng. Dengan seketika, Kapten Go dan timnya pun langsung menyelidiki kasus ini. Dan ketika dilihat-lihat, ternyata ada sebuah kejanggalan, yaitu makanan mereka selalu dipesan dalam jumlah banyak. Namun anehnya ketika makanan sampai, makanan tersebut langsung dibuang. Singkat cerita, mereka pun langsung menelusuri apa yang sebenarnya terjadi. Kapten Go kemudian mengikuti salah satu kurir makanan. Ketika melihat salah satu pembelinya, ternyata merupakan pecandu narkoba. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa ternyata restoran mereka telah dijadikan samaran untuk pengedaran barang-barang terlarang. Di tempat lain, Detektif Ma sedang mengawasi pegawai mereka yang terlihat malas-malasan. Di sini, para pegawai membicarakan mengenai narkoba dan pengedarnya menggunakan bahasa Cina. Ternyata, Detektif Ma bisa bahasa Cina. Dengan seketika, para pegawai pun terkejut. Alhasil, pertengkaran mereka pun terjadi dengan Detektif Ma, yang berakhir dengan Detektif Ma yang tumbang. Ketika tumbang, identitas Detektif Ma ini akhirnya terungkap. Kemudian Lee yang datang pun menjadi ketakutan karena mengetahui bahwa sebenarnya detektif ini adalah polisi. Lantas semua pengedar tersebut menjadi panik. Di tempat lain, Kapten Go bersama timnya pun kemudian sedikit berdiskusi. Dan di sini diputuskan bahwa mereka akan mengejar Lee. Namun saat mereka mengobrol, tiba-tiba masuk sebuah panggilan yang memperlihatkan Detektif Ma yang sedang diikat.
Tanpa pikir panjang, mereka langsung datang untuk menolongnya. Sementara itu di tempat lain, diperlihatkan detektif Ma yang sedang terikat di sebuah kursi. Namun detektif Ma akhirnya bisa lepas dari ikatan tersebut dan langsung hajar semua musuh-musuh di sana hingga tumbang. Setelah selesai bertarung, detektif Ma nggak sengaja melihat truk narkoba yang akan berangkat. Tanpa pikir panjang, detektif itu pun langsung naik ke truk tersebut. Hingga akhirnya, ia pun tiba di sebuah pelabuhan, yang mana pelabuhan tersebut kemudian dijadikan tempat transaksi para pengedar besar di Korea. Namun, dengan ide brilian yang dimilikinya, ia pun kemudian membunyikan suara sirine polisi dari ponselnya. Hal ini lantas membuat para pengedar tersebut seperti teradu domba, dan mereka langsung berkelahi antar geng. Tak lama ketika mereka tawuran, lalu datanglah Kapten Go bersama rekan-rekan timnya. Setelah melaporkan kejadian yang terjadi ke grup polisi, Kapten Go dan timnya pun langsung ikutan berkelahi dengan anak-anak geng ini. Melihat suasana yang memburuk, Lee pun memutuskan untuk kabur dari sana. Namun tentunya hal ini tidak dibiarkan begitu saja oleh Kapten Go. Ia pun lalu mengejar Lee, hingga akhirnya penjahat Lee dan Kapten Go menaiki sebuah kapal dan mereka melakukan pertarungan hebat. Kemudian Kapten Go yang memiliki julukan Sang Zombie diketahui ternyata ia sulit mati. Karena udah dipukul berkali-kali, Kapten Go ini akhirnya menumbangkan Lee. Dikarenakan kakinya digigit oleh Kapten Go setelah berjuang dengan keras. Polisi dan ambulans pun kemudian datang, dan para pengedar akhirnya bisa tertangkap. Kemudian dilihatkan Kapten Go dan timnya yang naik pangkat, sekaligus mendapat gelar kehormatan karena usahanya yang begitu hebat. Dan film pun berakhir. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.